Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Oke, jadi untuk malam ini guys, tema readingannya adalah yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Nah, ya. Jadi di video kali ini ada nih ya seseorang yang pengen menghubungi kamu dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat tuh ya, kenapa dia pengen menghubungi kamu. Jangan-jangan kangen, rindu ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang pengen dia ucapkan. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu kalian tahu ya guys, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman semuanya nggak boleh ya, lo nggak boleh telan hasilnya dengan ini bulat-bulat. Jadi alangkah baiknya ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau pembacaan tarot ya secara personal reading, secara private, kalian bisa langsung saja Wawa ya. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Jadi gitu, oke? Langsung aja ya. Kita akan coba lihat dulu. Ya, cari signifikatornya. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Oke, tegang. Kalau dilihat ya, saya merasa bahwa seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang bersih tegang dengan kamu ya. Artinya kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam hubungan yang tidak baik-baik saja ya. Mungkin dia terlalu ego, mungkin orang ini tidak bisa ngertiin perasaan kamu ya, atau mungkin sebaliknya ya, kamu nggak bisa ngertiin perasaan dia sehingga membuat orang ini jadi marah, jadi menjauhi kamu, blokir kamu gitu ya, nggak ingin lagi gitu ya, banyak kata dengan kamu gitu. Meskipun ya kalian saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi pada dasarnya orang ini tuh ngarepin gitu ya, bahwa kita berdua ini bisa berbaikan gitu. Karena ya aku masih sayang sama kamu ya, dan aku mendekati kamu tuh punya tujuan ya, dimana aku tuh pengen ya menjadikan kamu sebagai pendamping hidupku untuk selama-lamanya. Dan memang di sini ya bukanlah sesuatu hal yang mudah ya menjalin hubungan dengan seseorang yang memang memiliki perbedaan usia di antara kita, dimana orang ini tuh usianya lebih dewasa banget ya, sehingga terkadang orang ini nampaknya terlalu dominan dalam hubungan ini. Artinya apa ya, mungkin hidup kamu tuh ya hidup lo tuh terlalu diatur-atur sama dia ya, kalau keinginannya nggak diturutin dia bakal marah gitu ya. Tapi apabila kamu bisa mengimbanginya ya, seiring berjalannya waktu tuh orang ini akan berusaha beradaptasi dengan sikapmu. Nah, memang sih ya, kendala terbesar yang kamu hadapi itu saat kalian masih pacaran. Tapi setelah kalian menikah ya, orang ini tuh akan mencoba mengintrospeksi diri dan berusaha menjadi yang terbaik buat kamu gitu. Dan di sini yang sering banget ya membuat kamu tuh ngerasa sebel sama dia, karena orang ini tuh sering banget ya jarang memperhatikan kamu gitu ya. Dikira kamu gak pernah komplain ya, dikira lo tuh gak pernah marah ke dia ya, dia menganggap bahwa situasi hubungan ini baik-baik aja. Padahal jika dilihat dari energinya, kamu terkadang juga ngerasa iri ya ngelihat hubungan orang lain tuh yang bisa berdamai ya, bisa hidup dengan ya penuh kebahagiaan, sedangkan kamu tuh jarang sekali gitu ya mendapatkan kasih sayang, diprioritaskan sama dia, sehingga membuat kamu tuh jadi kayak merasa overthinking ya, apakah gue ini nggak dicintai lagi sama dia, atau jangan-jangan dia sudah menemukan pilihan yang lebih baik daripada aku. Padahal enggak ya, karena dari energinya ya, yang perlu kamu tahu, dia tipikal orang yang kayak gitu ya. Jadi dia nggak akan tahu kalau kamu tidak bersuara. Nah, jadi usahakan sebisa mungkin ya, jika kamu memang kepengen diperhatikan sama dia, ya lo ngomong secara jujur gitu ya, secara deep talk ya, secara dalam ya, agar orang ini tuh tahu apa yang harus dia lakukan, daripada lo memendam ya, makin lama makin gak tahu diri nantinya. Nah, kayak gitu. Ini kita lihat dulu ya bottom decknya ada apaan.
bersih, tegang. Nah, aku nggak tahu sih ya kalau hubungan kamu sama dia tuh ternyata separah ini ya. Karena yang aku lihat tuh di energi sebelumnya ya, aku ngerasa kayak ya mungkin konflik-konflik biasa, tapi setelah ditelusuri ya dari bottom of the deck-nya ya, saya merasa bahwa hubungan kalian ini separah ini ya, kayak susah ya buat diperbaiki kalau pasangan kamu sendiri nggak ada niatan buat berusaha ya untuk memperbaiki gitu. Bahkan mungkin ya yang lebih parah tuh di antara kalian tuh ada yang hubungannya tuh kayak sudah apa ya, dalam artian tuh kayak sudah di pucuk jurang gitu ya, tinggal nggak tahu nih kedepannya apakah hubungan ini bakal jatuh atau bertahan. Nah ini kita lihat juga ya, pasangan kamu ini sepertinya kurang peka terhadap perasaan kamu dan kurang ngerti terhadap apa yang lo mau. Nah ya, nggak tahu ya apakah dia terlalu egois ya, apakah dia terlalu mementingkan perasaan dia sendiri daripada perasaan kamu ya. Makanya kenapa ya hubungan ini jadi berantakan gitu loh. Seandainya saja dia lebih peka terhadap apa yang kamu inginkan, ya mungkin hubungan ini tuh tidak sehancur saat ini seperti itu. Tapi tenang ya, dalam waktu dekat tuh akan terjalin komunikasi kok. Dia akan menghubungi kamu ya, nggak tahu tuh alasannya apa, karena tahu sendiri kan. Ini orang tuh ya ada sedikit belangsaknya gitu ya. Ini orang tuh kayak lebih mementingkan jaga gengsi daripada kebaikan hubungannya. Dan pada saat flashback ke belakang, yang aku lihat tuh ketika kalian bentrok, ketika kalian berantem, ya cenderung kamu yang memulai untuk menghubungi dia duluan. Tetapi saat ini ya, karena saking kesalnya lo ya ke dia, kamu nggak ambil sikap apapun ya, sampai pada akhirnya orang ini yang mengambil tindakan menghubungi kamu terlebih dahulu. Oke, biarkan aja ya. Jangan kebakaran jenggot dulu ya. Biarkan dia sendiri yang nyariin kamu. Karena sebenarnya orang ini tuh nggak bisa jauh dari kamu kok. Cuman selama ini ya cenderung kamu yang dominan memanjakan dia, sehingga membuat orang ini tuh ya memperlakukan kamu jadi seenak dia sendiri gitu. Padahal jika kamu cuek, bener-bener gak peduli sama dia, dia yang akan kejar-kejar kamu ya. Seperti dalam waktu dekat ya, dia akan memulai itu ya menghubungi kamu. Mungkin lo disogok ya, disogok cimol, kayak dibelikan bakso, dibelikan mie ayam ya, atau mungkin ditraktir, atau mungkin kamu diajak hangout sama dia ya, untuk memperbaiki komunikasi gitu. Dan ini juga kebaca energi kamu ya, kayak kamu bukan dendam ke dia, tapi lo ngerasa kayak diri lo tuh ada sesuatu hal yang pengen lo sampaikan ke dia gitu loh. Karena selama ini lo cenderung memendam. Nggak tahu ya apakah mungkin kamu terlalu menjaga perasaannya, atau mungkin takut ya dia tersinggung, sakit hati. Nah makanya lo lebih memilih ambil sikap diam. Nah ya, sesabar-sabarnya orang ya menyimpan unek-unek ya, pasti nggak akan kuat seperti yang terlihat di energimu saat ini ya. Kayak begitu tertekan gitu, pingin rasanya kamu meluapkan ya segala kekecewaan yang terjadi saat ini. Udah katakan aja, karena makin lo pendam, makin lo nggak plong ya, makin lo simpan, itu makin membawa beban dan dampak besar ya, dampak negatif besar dalam hubungan ini gitu. Jadi kayak selagi bisa diperbaiki, udah diperbaiki dari sekarang. Kalau memang ada ganjalan, sampaikan, nggak perlu dipendam ya. Sayangi mental kamu. Oke. Ini kita lihat lagi di sini. Ya, siapakah dia? Seseorang yang akan menghubungimu dalam waktu dekat. Nah, ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya ngerasa bersalah ya kepada kamu, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada meluangkan waktu untuk dirimu. Nah ya, dan itulah kenapa alasan hubungan kamu sama dia jalan di tempat. Bukan karena kamu yang salah, tetapi karena orang ini tuh nggak begitu fokus sama hubungannya, karena dia terlalu ya memikirkan dan memprioritaskan pekerjaan dia sendiri daripada kebahagiaanmu.
Padahal ya, meskipun mental kamu kuat, tapi kamu juga butuh ya namanya kasih sayang. Meskipun diri kamu nggak pernah ngeluh ke dia, ya, tapi ingin rasanya jika orang ini tuh tergerak hatinya untuk ngeromantisin kamu. Nah ya, yang membuat kamu sakit hati, lo tuh kayak ngerasa di nomor dua kan sama dia gitu. Karena kayak dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada meluangkan waktu dia bersama kamu. Dan ini kelihatan sih, kamu sama dia kayaknya sudah cukup lama ya nggak ketemu, atau mungkin sudah cukup lama juga tidak berkomunikasi. Nah makanya dalam waktu dekat orang ini tuh pengen ya menghubungi kamu ya, dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap dirimu ya, meskipun kamu tuh masih kecewa sama dia. Nah tahuan tuh akhirnya. Oke, kita lihat bottom decknya. Nah, yang lebih membuat kamu ngerasa kecewa ya, karena dia manipulatifin kamu gitu loh ya, yang membuat kamu tuh jadi kayak bener-bener sakit hati kepada dia. Padahal ya, di dalam hubungan keterbukaan tuh sangat dibutuhkan. Kalau dia sendiri nggak bisa terbuka sama kamu, nah gimana lo bisa yakin sama dia gitu loh. Karena dia sendiri kayak masih main rahasia-rahasiaan gitu ya. Dia baru ngomong setelah kejadian ya, bukan meminta pendapat ya sebelum dia melakukan. Nah itu yang bikin kamu tuh bener-bener merasa dimanfaatkan diri kamu ya, merasa dimanfaatkan kata maafmu gitu ya. Setelah dia melakukan kesalahan baru tuh ya dia ujuk-ujuk minta maaf ke kamu, menjelaskan segalanya. Nah kenapa gitu ya, lo tuh nggak minta pendapat sebelum ya lo tuh kejablasan gitu. Itu yang paling membuat kamu tuh bener-bener merasa bete ya. Dia nggak terbuka ya, terbukanya setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Dan saat ini tuh ya lo jadi punya firasat yang sangat kecil gitu ya. Dalam artian tuh gimana sih, mustahil deh gitu ya, mustahil rasanya gue dan lo ini bisa nikah. Kenapa? Saat ini aja ya, gue ini menguat-nguatkan loh mempertahankan hubungan ini ya. Gue saat ini sabar gitu ya, tapi makin disabarin lo makin melunjak. Nah jadi gue berpikir mustahil rasanya gue dan lo ini bisa bersatu. Tetapi di sini lo tuh nggak perlu cemas ya, semesta tuh maha adil ya. Mungkin ada seseorang yang diuji gitu ya di saat dia masih pacaran ya, akan bahagia setelah dia menikah, atau mungkin sebaliknya ada seseorang yang diuji ya, kebahagiaannya itu pada saat masa pacaran tapi setelah menikah zong. Ya lebih baik kayak gini, dalam artian ujian terbesar kamu tuh pada saat masa pacaran, tapi setelah kamu nanti menikah sama dia ya, kamu tinggal enaknya. Nah kayak gitu. Haus ya, tapi nggak ada air minum. Ya, asistennya nggak tahu lagi kemana. Kita cek dulu ya di sini. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Nah, keluar 2 kali tuh. Nggak kebetulan ya. Kartu yang sama, tapi energi mengatakan beda. Nah, kalau di sini ya, seseorang yang akan menghubungi kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah kamu cintai, tapi kamu dan dia dihadapkan sama situasi kesalahpahaman yang membuat akhirnya ya kedekatan kalian tuh jadi berjarak gitu. Dan orang ini ya akan menghubungi kamu ya dan hadir lagi ke dalam hidupmu ya dalam versi terbaiknya. Artinya apa ya, yang kamu lihat di masa lalu dengan apa yang kamu lihat di masa depan tuh akan berbeda ya. Mungkin dulu dia childish, mungkin dulu dia keras kepala, mungkin dulu dia banyak drama, tapi saat ini setelah dia menghubungi kamu ya dan menemui kamu secara langsung ya, kamu akan kaget gitu, dimana dia saat ini jadi lebih ngerti ya, bisa ngelola ego dia ya, bisa menekan ya sikap nggak sabarannya ya, ataupun mungkin ya saat ini dia jauh
terlihat lebih bijaksana ketimbang yang dulu gitu ya. Dan kayak seolah-olah tuh kamu ngerasa ya bahwa kehadiran dia yang sekarang ya itu kayak jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan kepada Tuhan gitu. Karena di masa lalu tuh dia benar-benar menyebalkan banget. Ya dasar loh ya. Udah gak cakep-cakep amat ya, tapi kelakuan lo kayak buaya darat. Nah ya, ada tuh ya di antara kamu tuh yang ngerasa kayak gitu. Gue tuh sebenarnya bisa loh dapat orang yang lebih daripada lu ya, tapi gue nggak bisa ya. Gue tuh tipikal orang yang ketika udah berkomitmen ya udah ngejaga komitmen tersebut ya. Tapi ternyata apa? Lo sepelekan gue, lo permainkan perasaan gue ya, lo ghostingin gue, lo mempermainkan perasaan gue ya, lo selingkuhin gue dengan yang lain. Tapi gue apa? Tetap sabar gitu ya. Sampai pada akhirnya ya udah gitu ya. Akhirnya kamu tuh nggak kuat. Akhirnya kalian lost komunikasi gitu. Tapi saat ini ya, dia hadir dengan versi terbaiknya karena dia masih sayang sama kamu. Nah, bottom deck. Nah ya, di masa lalu lo tuh sering banget tersinggung sama kata-katanya ya. Karena di antara dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh kalau ngomong tuh nggak difilter. Dia orangnya ceplas-ceplos, nggak bisa jaga perasaan orang. Nah makanya kenapa di masa lalu lo tuh sering banget sakit hati karena kata-katanya gitu. Emang sih orang ini tuh nggak pernah ya membandingkan kamu dengan yang lain, tapi dari kata-katanya seolah-olah itu menyudutkan dirimu ya. Kayak secara nggak langsung tuh kayak ngebandingkan diri lo tuh dengan yang lain, entah dengan mantannya, entah dengan temennya, entah dengan sahabatnya. Nggak bersyukur, dasar kadal. Ya, jadi kayak dia nggak bersyukur. Padahal ya selama lo menjalin hubungan sama dia, lo tuh bisa menerima ketidaksempurnaannya ya. Dia ego, lo tetap ya berusaha menerima egonya dia. Dia marah, lo berusaha sabar ya. Dia sering nyakitin kamu tapi lo nggak pernah dendam ke dia gitu ya. Dia pinjam duit, utang duit, ya udah lo pinjamkan. Meskipun saat ini ya anjir belum dibayar. Nah ada tuh yang seperti itu. Tapi apa? Lo nggak pernah memberontak. Lo syukurin. Tapi ternyata dia yang nggak tahu diri. Nah ya dia justru malah kayak apa ya, semprot kamu dengan kata-kata kasarnya. Dia membandingkan kamu dengan yang lain ya. Dia selalu ceplas-ceplos tanpa memikirkan perasaan kamu. Nah untung ya diri kamu tuh punya kesabaran yang ekstra. Seandainya lo ya orang lain, ya udah mungkin ya udah ya lupakan aja untuk selama-lamanya. Dan aku tahu sih kenapa lo tuh sering banget terbayang-bayang sama dia, karena dibongkar nggak ya? Di antara dia ini pernah mengambil sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidupmu. Nah, itu yang membuat diri kamu tuh terbayang-bayang. Ya mungkin aja di masa lalu kalian pernah melakukan ya fantasi dosa terindah, atau mungkin ya dia ini pernah kayak first kiss kamu. Waduh ya, nggak bisa lupa tuh ya. Atau mungkin bisa juga apa ya, dalam artian bukan kebaikannya tapi cara dia mencintai kamu yang berbeda. Nah dia ini kayak player emang ya. Player banget gitu, kayak lo tuh dibikin takjub. Nah itulah alasan kenapa mungkin ya diri kamu tuh ya lo bisa melupakan dia tapi nggak bisa melupakan kenangannya. Nah itu tadi. Oke, kita cek dulu ya di sini. Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat? Oke. Ada justice ya. Oke. Di sini ada ketidakseimbangan ya dalam hubungan ini. Atau mungkin bisa juga kayak lo tuh saat ini sedang menghadapi situasi hubungan yang amat gak adil gitu. Lo dipaksa untuk menuruti keinginannya, sedangkan di saat lo bersuara dia tidak pernah ngerespon, gak pernah ada feedback dari dia. Lo yang berjuang mati-matian mempertahankan hubungan ini,
sedangkan dia tidak pernah ya sedikit pun mendengarkan isi kata hati kamu atau mendengarkan kata-katamu gitu. Dan di sini lo udah terlalu jauh sayang sama dia. Nah makanya meskipun lo sadar ya mempertahankan dia ini sangat menyakitkan, tapi lo tetap paksakan. Nah karena apa? Itu tadi energinya. Lo sudah berjalan sejauh ini sama dia. Dan lo tuh tipikal orang yang memorial ya. Artinya apa sih? Ya lo tuh tipikal orang yang gak mudah melupakan. Nah ya gak mudah banget melupakan. Ya jadi kayak ya susah. Makanya meskipun lo gak bahagia tapi lo tetap bertahan. Dan di sini yang menjadi pertanyaan, apakah dia bakal selamanya seperti itu? Gak menutup kemungkinan iya. Ya gak menutup kemungkinan iya. Kenapa? Ya karena dia kadal ya. Dia kucrut ya. Kucrut sampai kapanpun dia tetap akan jadi kucrut ya. Tempe nggak bisa jadi tahu gitu. Dan siapa yang bisa merubah? Susah sih. Keajaiban ya, keajaiban semesta yang bisa merubahnya. Karena ini merupakan tabiat. Ingat ya, tabiat itu sifat yang susah untuk dirubah karena itu bawaan dari lahir gitu. Jadi kayak meskipun lo ngomong sampai berbusa ya, meskipun kamu tuh berbicara 1000 bahasa, udah tidak akan ada satu orang pun yang bisa merubah ya, merubah dia atau merubah keadaan hubungan ini. Nah di sini sebenarnya lo capek juga ya diperlakukan nggak adil gitu. Kayak gue berusaha ngertiin lo terus, tapi lo nggak bisa ngertiin gue gitu. Gue sayang lo terus, tapi lo nggak pernah bisa ya menyayangi gue sepenuh hati. Justru malah di sini yang lihat tuh akhir-akhir ini dia makin banyak dramanya. Makin lo tuh pengen cabut. Makin lo tuh cabut dari hubungan ini gitu. Terus bottom decknya apa? Page of Swords. Nah dalam waktu dekat orang ini akan menghubungi kamu karena dia merasa masih membutuhkan kamu. Nah yolo ya, membutuhkan apa tuh? Karena kayak jadi sesuatu hal yang kebiasaan, ketika dia butuh sesuatu larinya ke kamu. Nah, dalam waktu dekat dia menghubungi kamu ya, karena dia sedang membutuhkan sesuatu. Nah, ngaku ya, udah ngasih apa aja sama dia. Angsuran motor, bayar kontrakan, bayar pajak ya, atau mungkin bayaran apa ya, bayarin pinjol, ayo ngaku. Nah, ini kelihatan banget ya. Dia sok baik ke kamu di saat dia sedang membutuhkan kamu. Dia kembali ke settingan awal di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan atau yang dia incar dari dirimu gitu. Dan saat ini ya lo jadi kayak OVT terus nggak sih? Ya OVT terus gitu. Jadi kayak nggak bisa tenang pikiran kamu ya. Karena ya menurut aku tuh apa ya, sulit rasanya gitu ya merubah keadaan hubungan ini. Susah gitu. Oke, kita cek dulu di sini siapakah dia seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Nah, wow, menarik ya. Kalau dilihat dia adalah seseorang yang sepertinya sangat terobsesi ya. Pengen menikah dengan kamu atau sebaliknya ya. Dia pengen menikah denganmu atau kamu yang pengen menikah dengan dia. Gitu. Atau mungkin di sini bisa juga menggambarkan tentang energi seseorang yang sepertinya pernah menikah tapi gagal. Terus dia menjalin hubungan dengan kamu, tapi dia masih belum usai dengan masa lalunya. Bisa juga seperti itu. Apapun keadaan kalian ya. Tapi saya merasa dia punya tujuan di mana dia berharap ya bisa menikah dengan kamu gitu. Ya emang sih gitu ya, kayak terkadang tuh lo bingung juga sama sikapnya dia, karena di satu sisi dia pengen menikah dengan kamu tapi dia nggak mau serius, nggak ada effortnya. Nah pusing juga gitu, gimana lo ya belangsak. Mana tuh janji lo gitu, katanya lo pengen nikah sama gue tapi lo nggak ada effortnya gitu. Ya gue tahu lo sayang sama gue gitu, tapi lo nggak serius. Gue nggak mau juga gitu ya mempertahankan hubungan yang nggak pasti
gitu. Kalau memang lo pengen hidup denganku, ya tunjukkan pengorbananmu, tunjukkan keseriusanmu. Jangan lo diam 1000 bahasa. Makin gue gak jelas gitu ya, makin gue tuh jadi darah tinggi, tensi gue naik. Kayak gitu. Oh, kelihatan dia sebenarnya pengen ya memiliki kamu seutuhnya, tapi dia ngerasa ragu. Dia merasa ragu, terutama bagi dia yang pernah mengalami kegagalan di pernikahan dia sebelumnya. Nah, jadi bukan berarti dia nggak niat ya, nggak niat apa ya, dalam arti itu bukan berarti dia nggak niat gitu ya, ingin seriusin kamu, tetapi karena dia punya ketakutan ya, dia takut gagal, takut hubungannya belangsak kayak dulu. Ya emang sih beda orang beda versi ya, tapi berbicara sama orang yang trauma itu beda cerita lagi ya. Jadi kayak di sini kamu harus bisa menunjukkan kepada dia bahwa lo tuh layak untuk dimiliki, layak untuk dicintai, layak untuk disayangi. Nah, tunjukkan tuh, jangan sampai proses pendekatan ini justru malah ngebuat dia ngerasa ilfeel. Oke. Kita lihat dulu ya di sini. Kita akan coba cek to the check. Kita cek apaan tuh? Cek energi aja ya. Kita akan lihat ya bagaimana energi seseorang yang akan menghubungimu dalam waktu dekat. Kita cek dulu bagaimana energi dia, seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Gimana energi dia, seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Yang akan ya, energi dia yang akan menghubungimu dalam waktu. Nah, kelihatan ya, dia sebenarnya udah nggak tahan ya, pengen menghubungi kamu, tapi dia sok jual mahal. Ya, nakal tuh ya, sok jual mahal, sok nggak butuh kamu lah, sok nggak ngarepin kamu. Padahal aslinya dia kangen sama kamu, tapi dia jaga gengsi, dia sok jual mahal. Padahal aslinya tuh dia kebucinan banget loh. Nah ya, nggak tahu tuh kenapa dia kayak gitu. Pusing juga ya. Terus ini juga ada yang dia ngerasa nggak enak gitu ya, kayak ngerasa masih belum layak gitu, kayak belum layak, gue kayaknya belum layak deh kembali ke lu gitu. Kenapa ya, gue banyak dosa, banyak salah malu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan menghubungi kamu saat ini. Nah, lo tau gak sih apa yang membuat dia saat ini ngambek ke kamu ya? Karena dia merasa lo gak bisa menghargai usahanya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ada seseorang yang saat ini sedang ngambek ke kamu, tapi lo gak sadar gitu ya. Ngambeknya dia itu karena dia merasa lo gak bisa menghargai effortnya. Nah, ya. Kayak apa ya, ya mungkin ada salah paham. Atau mungkin ya dia merasa kayak, ih gue udah berusaha lo beliin lo ini, beliin lo itu, tapi lo gak bisa ngehargai gue gitu. Kayak gue udah berusaha lo meminta maaf ke kamu, tapi lo gak maafin gue. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Atau mungkin kayak gue udah bela-belain lo ya, menyiapkan planning ya, menyiapkan jadwal, tapi di saat hari H, kenapa ya? Lo banyak alasan gitu ya. Katanya nggak bisa lah, katanya ada jadwal lah, katanya ada inilah itulah, pusing gue. Nah, jadi kayak dia kayak merasa tidak dihargai. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Bagaimana energi dia, seseorang yang akan menghubungimu dalam waktu dekat. Nah ya, di sini ada seseorang yang sepertinya sedang ngebaca situasi lo. Lo dan dia nggak berkomunikasi, tapi dia tahu segalanya tentang dirimu. Nah, sampai kayak diri kamu tuh bingung ya. Ih gila ya, kita nggak komunikasi, tapi lo tahu lo pergerakan gue ya. Apa jangan-jangan lo pasang hidden CCTV lagi? Waduh, jangan-jangan lo sadap handphone gue ya. Atau mungkin jangan-jangan lo sewa buzzer ya, sewa mata-mata. Waduh.
Kayak gitu. Karena ya meskipun kalian tidak berkomunikasi, tapi dia tahu segalanya tentang dirimu. Nah, artinya apa sih kesimpulan dari energi ini? Ya dia masih peduli, dia masih sayang gitu, meskipun dalam kondisi yang gak sehat gitu. Tapi dia tetap mengusahakan ya memperhatiin lo. Nah, gitu. Kita lihat ya di sini. Kita cek dulu bagaimana energi dia. Ya, seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. The Star. Ada kartu The Star ya. Wow. Nah, di sini ada seseorang yang pengen menghubungi kamu karena dia masih sayang terhadap dirimu. Tapi setelah dia menimbang-nimbang ya, setelah dia melihat ya kalau kondisi kamu saat ini jauh lebih bahagia ketimbang ya pada saat lo menjalin hubungan dengannya, akhirnya dia mundur. Sedangkan lo di sini nunggu dia juga, nunggu kepastian dia, ya. Tapi dia sendiri yang insecure, ya, merasa berperang dengan pikiran dia sendiri, gitu ya, merasa kok kayaknya apa ya, lo jauh lebih bahagia sekarang ya ketimbang sama gue dulu. Nah, gue aslinya pengen tuh menghubungimu, tapi gue insecure ya, gue merasa nggak lo terima, gue ngerasa lo nggak bisa menghargai usaha gue. Nah ya, ada yang kayak gitu. Jadi ada yang mundur dulu sebelum dia berperang. Aku paham sih ya. Mungkin kamu paham dia siapa, karena ya dia pernah sesayang itu sama kamu. Knight of Pentacle, bagaimana energi dia saat ini? Ada yang cemburu, tapi dia nggak bisa katakan. Nah, makanya kenapa sikap dia ke kamu jadi beda. Ya, karena dia cemburu. Dia ngerasa kayak, lo tuh nggak bisa jaga perasaan gue, gitu ya. Lo tuh sebenarnya udah gue kode-kode, tapi masih tetap lo lanjut, ya. Lo nggak bisa jaga perasaan gue, ya. Lo bikin gue sakit hati. Nah, ya, jadi di sini ada yang cemburu. Ya, makanya dia berubah sama kamu. Dia ngerasa kayak lo tuh nggak tahu batasan, gitu ya. Udah tahu lo tuh milik gue, tapi lo nggak bisa jaga jarak dengan yang lain, gitu ya. Meskipun lo denial, tapi gue tahu, gitu ya. Oke. Nah, jadi kayaknya sampai di sini aja dulu ya videonya. Kita lanjut lagi besok. Dan bagi kalian yang mau dibacakan tarot secara berbayar, secara personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di reading berikutnya. Bye.